Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memberikan jaminan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berasaskan tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, kesetaraan, aksesibilitas, inklusif, dan lainnya. Berdasarkan laporan Sakernas yang dirilis Badan Pusat Statistik pada 2020, angka pengangguran gabungan antara penyandang disabilitas ringan dan berat berada di angka 13,30%. Hal tersebut disebabkan oleh hambatan yang membuat penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan. Di antaranya, 1. Kurangnya informasi dan pengetahuan untuk merekrut penyandang disabilitas. 2. Tidak adanya penyandang disabilitas yang melamar ketika dibuka lowongan. Ketiga, aksesibilitas yang kurang memadai. Ketiga poin tersebut merupakan poin utama yang menjadi tantangan terbesar bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Penulis pun mewawancarai Bapak Tendi selaku National Program Officer dan Ibu Gita selaku Communication Officer di ILO Indonesia. Pelatihan sebetulnya kalau pelatihan itu sebagai bagian dari bagaimana memberikan inklusivitas akses yang lebih baik pada pekerjaan untuk penyandang disabilitas. Jadi itu bagian kecil ya pelatihan itu. Pelatihannya ada untuk perusahaan, contohnya untuk awareness raising bagaimana bisa lebih inklusif ketika merekrut. Ada juga untuk serikat pekerja misalnya. Ada juga untuk pegawai pengantar kerja, kalau di sini sebutnya employment service dan lain sebagainya, macam-macam bentuknya. Macam-macam sebetulnya sebabnya karena itu hal yang kompleks ya. Kalau dilihat dari struktur ketenagakerjaan di negara kita begitu ya, setiap tahun ini ada 2,9 juta pekerja baru, bayangkan ya, pekerja baru masuk pangsa pasar kerja. Yang kedua, tingkat pengangguran untuk kaum muda itu cukup tinggi, ini secara umum ya. Pengangguran tingkat anak muda itu biasanya 3-4 kali lebih besar daripada orang dewasa. Itu secara umum. Bandingkan kalau penyandang disabilitas lebih susah lagi bekerja. Pertama, beberapa alasan ya. Pertama, persaingan di dunia kerja sangat kompetitif. Tadi banyak anak muda menganggur ya. Kedua, dari sisi pendidikan, tingkat pendidikan, 75% teman-teman dengan disabilitas ini hanya lulus SD dan ke bawah. Yang ketiga, keterampilannya juga jauh gapnya antara demand dan supply. Jadi secara umum anak muda itu susah bekerja karena apa yang diminta dari dunia kerja dan supply tenaga kerjanya nggak match, nggak ketemu. Jadi bayangkan kalau anak muda non disabilitas aja susah bekerja, apalagi dengan disabilitas, kendalanya banyak sekali. Itu dari sisi pendidikan dan keterampilan dan demand pangsa pasar kerja. Belum lagi akses infrastruktur, akses di tempat kerja, awareness dari perusahaan, bagaimana mereka bisa menyesuaikan tempat kerja dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali faktornya kenapa teman-teman disabilitas susah bekerja. Jadi untuk program-program dalam mendukung inklusivitas dunia kerja di tingkat global, kita sudah memiliki yang namanya jejaring bisnis dan disabilitas global atau dalam bahasa Inggrisnya GBDN, Global Business and Disability Network. Dan untuk Indonesia di tahun 2021 kita meluncurkan kembali yang namanya Jejaring Bisnis dan Disabilitas Indonesia atau JBDI yang saat ini terdiri dari 75 perusahaan yang sudah berkomitmen untuk mendorong adanya inklusivitas dan membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi penyandang disabilitas.
Pemerintah tentunya telah melakukan upaya untuk menanggulangi pengangguran penyandang disabilitas di Indonesia, seperti program Kartu Kuning, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta di daerah DKI Jakarta, serta dibuatnya situs penyedia kerja dengan nama alamat situs careerhub.kemnaker.go.id. Di situs ini, para pencari kerja bisa mencari jenis pekerjaan yang diinginkan sesuai kemampuan yang dimiliki. Pemerintah juga menyediakan program pelatihan kerja seperti Balai Besar Rehabilitas Vokasional Penyandang Disabilitas atau BBRVPD yang berada di cabang Cibinong. Kami pun mewawancarai Bapak Andi dari bagian Ketenagakerjaan dan Ibu Made dari bagian pengawasan selaku perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta mengenai program-program yang dimiliki Disnaker Trans DKI Jakarta untuk menangani pekerja disabilitas. Ya, kita sudah berupaya ya. Kita itu di Snaker, Tasgi bersama beberapa stakeholder dari teman-teman Sudin sudah berupaya melakukan pembinaan kepada perusahaan bersama juga dengan pengawas ketenagakerjaan. Kalau bicara berapa banyak sih perusahaan yang sudah membuka itu, intinya mereka sudah melakukan perencanaan perekrutan atau penempatan tenaga kerja disabilitas. Namun terkait dengan kebutuhan jabatan yang belum disiapkan untuk teman-teman penyandang disabilitas. Karena perusahaan-perusahaan itu juga masih ada keraguan dalam hal jabatan apa sih yang bisa ditempatkan di tempat perusahaan-perusahaan tersebut. Seperti itu. Pertama, kedua terkait dengan aksesibilitas. Apakah bisa sih kami menempatkan bila mana aksesibilitas itu tidak memungkinkan seperti itu. Tapi pada prinsipnya perusahaan itu sudah merencanakan kebutuhan penyandang disabilitas seperti itu sih. Terus terhadap sanksi, kami tidak menerapkan sanksi, bukan tidak mau memberikan sanksi, tapi tidak menerapkan sanksi. Jadi kami melakukan di sini pembinaan, tidak melakukan sanksi. Oh ini sanksinya seperti ini, tidak. Karena apa? Karena nanti kalau kita melakukan seperti itu, terkhusus kepada yang bisa melakukan sanksi itu pengawas ketenagakerjaan, nanti sifatnya akhirnya ini bukannya inklusi, tapi charity, merasa kasihan. Menurut Bapak Andi, sudah ada peningkatan dalam hal employment rate di perusahaan swasta untuk mempekerjakan tenaga kerja disabilitas, meskipun belum memenuhi ekspektasi yang diinginkan. Namun menurutnya, para perusahaan sudah mulai mengerti, memahami, dan mengimplementasikan lowongan pekerjaan bagi pekerja disabilitas. Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI, terus pemerhati disabilitas sudah melakukan kerjasama, intinya sudah melakukan koordinasi, sharing seperti itu.
Kita jemput bolanya ke sekolah luar biasa. sekolah. Ya, gitu. Nah, gini, kalau bicara SLB itu ketika kami melakukan pembinaan kepada calon pekerja penyandang disabilitas, karena disitulah salah satu yang bisa dilakukan untuk sosialisasi atau pembinaan kepada calon lulusan penyandang disabilitas di SLB. Begitu. Itu kami juga di situ mengundang para narasumber dan para pemerhati penyandang disabilitas gitu. Seperti itu sih gitu. Kalau ke SLB bukan mendata tapi kita memberikan pembekalan awal ketika memasuki dunia kerja. Seperti itu sih. Dalam upaya percepatan penanganan pekerja difabel untuk menghadapi pasar kerja ke depannya, Disnaker Trans DKI memiliki unit, yakni unit layanan disabilitas yang telah dibentuk sejak tahun 2021. Unit ini memiliki beberapa program seperti sosialisasi kepada sekolah, terutama sekolah luar biasa atau SLB, pelatihan wirausaha seperti Jobpreneur, serta menginformasikan kebutuhan atau tren pasar kerja di DKI Jakarta. Disnaker Trans DKI Jakarta juga memiliki 9 pelatihan kerja yang tersebar di DKI Jakarta. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Disnaker Trans DKI pada tahun 2022, baru ada 23 perusahaan yang mendaftarkan tenaga kerja penyandang disabilitas kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta. Dengan total 85 pekerja merupakan penyandang disabilitas. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 50 Ayat 4, pemberi kerja dapat diberi sanksi bila tidak memberikan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas. Namun, pengetahuan atau awareness perusahaan yang masih minim membuat sanksi tidak langsung dapat diterapkan dan membuat Disnaker Trans untuk melakukan sosialisasi mengenai sistem kuota kepada perusahaan. Ya, ada perusahaan yang pernah saya tegur kaitannya kuota penyandang cacat. Pernah saya buat teguran tertulis. Tapi kalau jumlahnya saya nggak ingat. Karena banyak kan, kita tiap bulan kan meriksa gitu kan. Nah, atau yang datang konsultasi, suka saya ingatkan kuota penyandang cacat. Banyak pengusaha juga yang belum tersosialisasikan. Seringkali pengusaha kita datangin pertama itu belum tahu, Bu. Saya malah belum tahu. Tetapi saya punya, Bu. Saya punya pekerja penyandang cacat, Bu. Gitu kan. Cuma nggak ke-expose. Kan ada juga perusahaan yang kerja di sektor formal kan. Ada, kakinya nggak ada sebelah. Gitu kan. Ada juga tunarungu. Ada gitu kan. Nah, baru kita bilang tolong diinventarisir ada berapa. Baru saya jumlah karyawanmu berapa sih? Nah, dengan adanya penyandang cacatnya berapa? Kalau baru satu, misalnya karyanya 300 berarti kurang 2 lagi. Tolong nanti buat, saya bilang, atau diterima, cuma Bu carinya susah. Harinya susah, cari SDM itu susah. Satu, kedua kalau saya buat pengumuman dibutuhkan penyandang cacat, katanya stigma, seolah-olah disebut gitu loh. Iya, nggak suka gitu loh, itu tidak baik gitu loh, nggak etis lah secara ini. Nah, artinya saya sebenarnya bebas saja, terbuka aja. Kalau ada yang penyandang difabel tapi memang punya kompetensi yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh pekerjaan, ya saya pertimbangkan gitu kan. Ya, tapi selama ini hampir rata-rata pencari kerja itu hampir rata-rata tidak penyandang cacat. Oke. Ya kan? Nah, termasuk yang ngisi daftar kartu kuning di Depnaker, di Disnaker, di Suku Dinas Tenaga Kerja. Ada data pencari kartu kerja, kartu kuning namanya. Nah, di situ itu hampir rata-rata yang terdaftar itu nggak ada penyandang cacat. Nggak tahu apa karena memang
memang nggak ada, atau ada tapi memang nggak cari pekerjaan. Si penyandang cacat tadi ada tapi cari pekerjaan, atau sudah down dulu mentalnya. Ini undang-undangnya diamanatkan, perusahaannya bilang saya welcome Bu, saya oke, tapi aku nyarinya kemana, gitu kan. Nah, sementara ada pengusaha, tapi udah lama nih saya ingatkan, Ya. "Oke, Bu, sekarang saya butuh, Ibu bisa bantu saya enggak? Butuh untuk ini, kualifikasinya ini. Kiranya cacatnya ini." Ternyata saya koordinasi tempatnya Pak Andi nggak punya data pekerja penyandang cacat. Nah, lulusan dari situ itu kadang-kadang dibantu oleh dinas sosial ditawar-tawaran untuk bekerja di sepanjang jalan raya Bogor tuh, pabrik-pabrik tuh. Cuma karena aksesibilitasnya terbatas dan dia juga kurang mandiri, biasanya yang orang daerah pengennya pulang ke kampung halaman sendiri, nggak mau lama-lama di Jakarta. Ya ini memang kendala. Makanya susah kalau mau mempertemukan. Tetapi kalau tadi pertanyaannya Ayis, sudah ada yang dilakukan tindakan, teguran tertulis pernah. Teguran tertulis, tapi sampai ke rekomendasi pencabutan izin belum. Karena tadi, welcome Bu, tapi aku nyarinya kemana? Sementara data di Disnaker nggak ada. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus diskriminasi yang sempat naik daun mengenai penyandang disabilitas. Salah satunya yakni kasus rekrutmen mitra driver tuli atau tunarungu oleh Grab Indonesia. Dikutip melalui detik.com, Tonanda Putra, seorang penyandang disabilitas tunarungu, membuat surat terbuka terhadap Grab Indonesia pada April 2022 mengenai perlakuan tidak menyenangkan yang dialaminya selama proses wawancara. Dalam kronologinya, Tonan ingin menunjukkan surat undangan interview. Namun, Tonan justru diminta membaca dengan keras dan jelas, sekaligus dites pendengarannya dengan cara dipanggil dengan tepukan yang keras. Menanggapi hal itu, Grab Indonesia kemudian menanggapi dan melakukan investigasi terhadap peristiwa yang dialami Tonan. Grab juga membenahi sistem rekrutmen bagi mitra penyandang disabilitas sebagai bentuk profesionalitas dan inklusivitas. Tak hanya itu, kasus serupa terjadi pada Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang memaksa seorang disabilitas tunarungu untuk berbicara. Ibu Tri Risma hari ini beralasan bahwa para penyandang disabilitas tunarungu dapat melatih diri untuk berbicara minta tolong apabila berada di dalam situasi yang membahayakan diri. Hal ini menandakan bahwa fokus dari Kementerian Sosial atau Kemensos masih berupa pendekatan medis, bukan pendekatan human rights. Meski pemerintah telah membuat upaya untuk meningkatkan partisipasi pekerja penyandang disabilitas, beberapa daerah di luar Jakarta masih mengeluhkan sistem rekrutmen tenaga kerja yang masih kurang memadai, diikuti dengan sistem pendidikan yang mempengaruhinya. Ini yang sebenarnya yang lebih memprihatinkan di daerah sih. Kalau di daerah itu untuk teman-teman disabilitas sulit untuk mendapatkan kartu kuning. Yang karena ya itu tadi masih belum adanya pemahaman gitu. Saat saya bertugas di Dinas Tenaga Kerja pun saya kasihkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas, dan itu ya akhirnya bisa dibuatkan untuk teman-teman disabilitas gitu. Walaupun pemahaman terkait Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 masih minim, perlahan tapi pasti peningkatan awareness terkait isu disabilitas di Indonesia semakin membaik. Dengan adanya program pelatihan kerja, kartu kuning pencari kerja, dan situs pencari kerja Career Hub, diharapkan penyandang disabilitas dapat terserap menjadi angkatan kerja yang berkualitas di Indonesia. Akan tetapi, bagaimana dengan fakta di lapangan terkait pemberdayaan pekerja disabilitas?
Yang pertama itu pelatihan barista, jadi itu secara praktikal langsung, sama bukan cuma soal bikin kopinya doang, tapi gimana mereka attitude sebagai seorang barista, kode etiknya. Kepada pemerintah, saran saya adalah Dinas Tenaga Kerja, please do your job gitu, do your duty, lakukan tugasmu. Yang paling pertama itu adalah stigma dan asumsi. Jadi bagaimana orang-orang secara general mungkin ya masih menganggap bahwa penyandang disabilitas itu kemampuannya tidak bisa disamakan dengan pekerja umum lainnya. Karena hampir 70% teman-teman tunanetra yang ada di Indonesia itu profesinya di massage.